Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul teori kognitif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori kognitif. Teori kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintensa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata kognitif. Dari aspek tenaga pendidik, misalnya seorang guru diharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. Artinya seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual seperti penguasaan materi, pembelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan cara menilai siswa, dan sebagainya. Adapun sejarah dari teori kognitif ini, teori perkembangan kognitif pertama kali dicetuskan oleh seorang psikolog asal Swiss, yaitu Jean Piaget. Dalam teori perkembangan kognitif Piaget, dia berpendapat bahwa manusia mampu membangun kemampuan kognitif melalui tindakannya yang termotivasi dari lingkungan. Selain teori kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget, Lev Vygotsky juga turut mengemukakan teori kognitif yang sifatnya adalah konstruktivis sosial. Meski sama-sama dikemukakan oleh dua ahli psikologis, namun dua teori kognitif ini berbeda. Teori perkembangan kognitif versi Jean Piaget merupakan teori konstruktivis kognitif yang menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari interaksi anak tersebut akan menghasilkan suatu hasil yang bernama skema, atau disebut pula sebagai schemal. Skemata atau skema berarti jenis-jenis pengetahuan memiliki fungsi untuk membantu seorang individu melakukan interpretasi seperti memahami lingkungan sekitarnya. Sifat utama dari skema ialah bahwa skema akan terus bermodifikasi, bergerak, dinamis, berkelanjutan, atau tidak dapat berhenti di satu titik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Firda. Saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar menurut aliran psikologi kognitif. Dalam pembelajaran Willingham, dalam Danim, dan Khairul tahun 2010 menyatakan bahwa psikologi kognitif untuk kepentingan pembelajaran di kelas adalah seperti hubungan kognitif untuk kepentingan fisika, untuk keperluan pembangunan di bidang teknik, kemudian semisalnya jembatan, terus memang pengetahuan tentang pikiran psikologi kognitif yang diperoleh dari percobaan tidak akan memberitahu guru cara mengajar anak-anak secara baik. Namun, demikian psikologi kognitif dapat menjelaskan prinsip-prinsip pikiran siswa, beroperasi sebagai pedoman latihan. Dan Khairul pada tahun 2010 menyatakan bahwa guru-guru pada umumnya sudah tahu fakta kunci aktivitas di kelas. Perhatian sangat penting bagi kepentingan siswa belajar
Karena itu, guru harus mengetahui bahwa anak-anak cenderung sama cara pengetahuannya. Fakultas berkaitan dengan keterampilan berpikir dan siswa tidak harus selalu didorong menggunakan metode yang diterapkan oleh para ahli. Pada sisi lain, tentu guru harus memahami dimensi emosional, elemen motivasi, dan elemen sosial anak didiknya. Kemudian dalam membahas tentang implikasi strategi, mengajarkan untuk menerapkan teori Piaget dalam pembelajaran. Pertama, gunakan pendekatan konstruktif, kemudian fasilitasi mereka untuk belajar, kemudian pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Kemudian, gunakan penilaian terus-menerus tingkat kemampuan intelektual murid. Terus, jadikan ruang kelas untuk menjadi eksplorasi dan penemuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam dengan NIM 220101911. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dan positif dari teori kognitif. Jadi, dampak positif dari teori ini adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Jadi, teori ini membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah sehingga siswa bisa lebih kreatif dan mandiri. Teori ini juga diterapkan dalam kurikulum negara Indonesia karena dinilai lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu atau siswa. Dengan menerapkan teori kognitif ini, maka peserta didik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan kepadanya di saat pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah dampak negatif dari teori ini. Jadi, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak berbeda-beda. Dan juga apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori kognitif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui suatu yang mencakup perolehan, pengorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Artinya, teori ini berfokus pada materi, atensi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas. Adapun sejarah teori kognitif ini pada awalnya dikembangkan pertama kali oleh seorang psikologi asal Swiss yaitu Jean Piaget. Dalam perkembangan teori ini dia berpendapat bahwa manusia mampu membangun kemampuan kognitif melalui tindakan yang termotivasi dari lingkungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.